Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3 akan membahas materi percakapan bebas bahasa Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Arvin Saman Prakoso, NIM 215231086 dari kelas Perbankan Syariah 1C. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Dwi Rahmawati dengan NIM 215231107. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas 1C. Perkenalkan, nama saya Nur Isnaini Agustin, NIM 215231113, Prodi Perbankan Syariah, kelas PBS 1C. Perkenalkan, nama saya Dina Islamiyah dengan NIM 215231116 dari kelas Perbankan Syariah 1C. Pengertian percakapan. Percakapan adalah suatu bentuk komunikasi yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih untuk menyampaikan ide, pendapat, komentar, atau perasaannya melalui bahasa lisan. Manusia sebagai makhluk sosial perlu saling berkomunikasi sebagai bentuk interaksi, berhubungan, dan bekerja sama demi tercapainya tujuan bersama. Jenis-jenis percakapan yaitu percakapan struktur dan spontan. Percakapan struktur adalah percakapan yang telah dipersiapkan menggunakan teks, penghafalan, dan lain-lain. Sedangkan spontan yaitu percakapan ini sering dilakukan dalam kegiatan sehari-hari tanpa ada bantuan apapun dan juga tidak mengikuti aturan apapun. Syarat percakapan. Pertama, mengerti dengan benar makna, maksud, serta tujuan dari percakapan. Kedua, memiliki pendidikan atau pengetahuan tentang topik atau tema yang akan dijadikan bahan percakapan. Ketiga, menciptakan suasana yang damai serta tenang, jauh dari emosi dan rasa paling hebat. Keempat, dalam keseluruhan percakapan harus bersifat jujur, tidak manipulatif, tulus, serta tidak mencari-cari kelemahan lawan bicara. Cara menyusun percakapan. Pertama, tentukan topik yang akan dibahas. Kedua, tentukan karakter yang akan terlibat, kemudian buat inti percakapan. Ketiga, tentukan posisi masing-masing karakter. Keempat, menyusun garis besar materi untuk percakapan. Pedoman dalam percakapan. 1. Mulai percakapan secara tepat. 2. Penyesuaian tema dengan mitra bicara. 3. Jika terjadi perdebatan pendapat, mulailah dengan persetujuan yang diikuti dengan kata tetapi. 4. Harus dapat memancing ucapan persetujuan dengan bijaksana. 5. Menghindarkan percakapan yang berkembang menjadi rerasan, gosip, atau rumor. Aturan dalam percakapan menurut Tarigan berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana cara menarik perhatian, bagaimana cara memulai atau memprakarsai pokok pembicaraan, bagaimana cara meninterupsi, menyela, memotong, mengoreksi, memperbaiki kesalahan, dan mempelajari penjelasan, bagaimana cara mengakhiri pembicaraan. Untuk mengakhiri suatu percakapan, diperlukan suatu kiat tertentu, misalnya 1. Melirik jam, 2. Dengan mimik sopan, 3. Dengan mengacungkan tangan secara sopan, 4. Dengan ucapan yang sopan, misal, maaf, saya harus pergi sekarang, boleh kan? 5. Minta izin, misal, permisi, saya duluan pergi. Manfaat percakapan yang pertama yaitu pada tingkat pribadi. Percakapan dapat meningkatkan sikap saling memahami dan menerima, serta mengembangkan kebersamaan dan hidup yang damai, saling menghormati, dan saling percaya. Manfaat percakapan yang kedua yaitu di tempat kerja. Percakapan dapat membantu kelancaran
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja. Manfaat percakapan yang ketiga yaitu di dalam masyarakat. Percakapan menjadi sarana untuk saling memahami, menerima, dan kerjasama antar berbagai kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang budaya, pendidikan, kepercayaan, dan agama. Manfaat percakapan yang terakhir adalah dalam keseluruhan hidup bangsa. Percakapan dapat memecahkan masalah nasional, merencanakan dan melaksanakan pembangunan, dan mengambil arah hidup bangsa menuju masa depan. Nanti kalau kalian misalnya dihadapkan dua pilihan, kerja di perusahaan besar tapi gajinya kecil, atau kerja di perusahaan kecil tapi gajinya besar, kalian pilih yang mana? Ya kalau aku pilih yang di perusahaan kecil tapi gajinya besar. Aku tak setuju. Lebih baik di perusahaan besar. Ya, walaupun gajinya kecil, kalau kita kerja di perusahaan besar, masa depan kita lebih terjamin pastinya. Kalau kamu gimana, Riz? Kalau aku sih yang penting potensi kedepannya baik. Tidak apa-apa sementara gaji kecil, tapi asalkan nanti kedepannya bisa cukup menjanjikan bagiku. Itu artinya kamu memilih bekerja di perusahaan besar daripada perusahaan kecil kan? Iya benar. Kalau kamu sendiri, Vin? Ya, kalau aku kurang lebih sama lah dengan pilihan Rizka. Kita kan lihat keberlanjutan nantinya di masa depan. Kalau gaji kita besar, tapi tidak ada keberlanjutan jenjang karirnya, buat apa juga? Iya benar juga sih kata kamu. Paling penting itu jenjang karir masa depan nanti. Ya, sepertinya sih pilihan paling tepat yang memikirkan efek jangka panjangnya. Buat apa gaji besar tapi hanya sementara? Lagi pula, perusahaan kecil juga lebih rawan bangkrut kan? Oke, sekarang kan kita sudah tahu apa efek memilih pekerjaan ke depannya. Jadi, nanti waktu kita melamar kerja setelah lulus, kita harus mempertimbangkan dulu untung ruginya buat masa depan kita. Baik, antrian berikutnya silahkan. Selamat pagi, dengan saya Rizka. Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Isna, Mbak. Baik Ibu, silahkan duduk. Sebelumnya terima kasih dan selamat bergabung di BRI. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Saya mau buat rekening tabungan, Mbak. Baik Ibu, sebelumnya saya boleh tanya apakah Ibu sudah punya rekening di BRI? Belum, Mbak. Baik Ibu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai produk di BRI. Di BRI terdapat 3 jenis tabungan, yaitu Simpedes, Britama, dan Britama Bisnis. Untuk setoran awal di Simpedes sebesar Rp100.000, di Britama sebesar Rp250.000, dan di Britama Bisnis sebesar Rp1.000.000. Dan untuk admin bulanan akan dikenakan biaya sebesar Rp6.500.000 untuk Simpedes. Dan di Britama apabila saldo di bawah 10 juta akan dikenakan admin bulanan sebesar Rp11.000, dan apabila di atas 10 juta rupiah akan dikenakan Rp12.000. Dan untuk Britama Bisnis tidak dikenakan biaya apabila rata-rata saldo bulanan sebesar Rp7 juta. Ini sudah termasuk ATM ya Ibu. Terutama ada 2 jenis kartu, yaitu Klasik dan Gold. Untuk limit penarikan tunai setiap hari untuk Simpedes maksimal 5 juta, untuk Britama Klasik 5 juta, dan Britama Gold maksimal 10 juta. Britama Bisnis maksimal 10 juta. Untuk limit belanja di merchant setiap hari, untuk Simpedes sebesar 10 juta maksimalnya, dan untuk Britama Klasik sebesar 10 juta, Gold 10 juta, dan untuk bisnis 20 juta. Bagaimana Ibu? Apakah sudah cukup jelas? Apakah Ibu sudah menentukan tabungan mana yang akan Ibu pilih? Saya mau ambil BRI Tama saja yang kartu klasik aja, Mbak. Baik Ibu, bisa dibantu untuk kartu identitasnya
Saya meminta KTP sebagai kartu identitas Ibu. Ini, Mbak. Baik Ibu, untuk data akan saya masukkan terlebih dahulu. Ditunggu ya Ibu. Sebelumnya mohon maaf, untuk nama Ibu kandung dari Ibu sendiri bisa disebutkan siapakah nama Ibu kandung dari Ibu? Namanya Aisyah. Untuk nomor HP bisa disebutkan juga ya Ibu? Baik, 085 607 543 345. Baik Bu, untuk data diri saya fotokopi terlebih dahulu. Ibu, saya beri formulir, mohon bantuan untuk diisi ya Ibu. Bagian yang diisi cukup nama, NIK, nomor HP, dan tanda tangan terang di sebelah sini ya Ibu. Silahkan untuk pulpennya ada di sebelah sini Bu. Baik, Mbak. Mohon ditunggu sebentar ya Bu. Saya akan proses data-datanya terlebih dahulu. Terima kasih Ibu sudah menunggu. Mohon bantuan untuk PIN ATM-nya ya Bu. Dituliskan terdiri dari 6 digit angka. Sudah, Mbak. Baik Bu, proses pembukaan sudah selesai. Ini tabungan Ibu, mohon ditandatangani terlebih dahulu di sebelah sini ya Bu. Silakan Ibu melakukan setoran awal di teller ataupun di ATM. Sebelumnya, jika mengisi setorannya di teller, silakan Ibu mengisi formulir setoran terlebih dahulu. Bagaimana Ibu? Apakah masih ada yang bisa saya bantu? Tidak, Mbak. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih atas kunjungannya ke Bank BRI. Jika diperbolehkan dalam meningkatkan layanan kami, Ibu bisa memberikan kritik dan saran bagi kami melalui belangko kritik yang tersedia atau melalui website kami. Selamat beraktivitas kembali, senang bertemu dengan Ibu. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang berkenan bagi Ibu maupun teman-teman sekalian. Dengan ini, hasil diskusi kami hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.